Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir di channel Jawir Audio System, channel yang mengupas tuntas dan mereview seputar audio system. Oke teman-teman, di video kali ini Mr. Jawir akan berbagi tutorial bagaimana membuat trafo toroid, trafo donat teman-teman ya, yang biasa Mr. Jawir pakai buat rakitan power Mr. Jawir ya. Kalau pengen lihat bisa lihat di beranda video Mr. Jawir. Di situ ditambahkan kalau power Mr. Jawir itu menggunakan trafo toroid yang Mr. Jawir bikin. Nah, di sini kita berkenalan ya sama Pak D. Pak D ini adalah bagian dari keluarga Mr. Jawir. Pak D ini khusus spesialis untuk mengatasi trafo-trafo teman-teman. Jadi Pak D ini merakit, jadi juga bisa menservis atau mereparasi trafo-trafo keluhan teman-teman juga. Yang pasti Mr. Jawir itu menggunakan trafo buatan dari Pak D ini. Karena apa? Karena dari trafonya Pak D ini itu kualitasnya mantap, bahkan email yang dipakai itu asli tembaga murni ya Pak D ya. Tembaga murni, sehingga hasilnya itu jos dan finishingnya juga mantap. Finishingnya juga mantap, dijamin anti getar teman-teman, dijamin anti getar. Karena kalau yang buat trafo-trafo besar Pak D sudah diresin ya, sudah diresin, jadi kokoh, dijamin anti getar teman-teman. Waduh, apa tadi? Oke, ini terus terang aja abot. Mr. Jawir tidak turun langsung Pak D yang turun ya. Jadi Mr. Jawir di sini cuman membantu, memberi tutorial buat teman-teman terutama ya, biar bila mana teman-teman ada yang mau melakukan lilitan sendiri ataupun mau menservis, bisa dari tutorial ini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara pemilihan keren yang bagus ya Pak ya. Iya. Terus ukuran email yang dipakai buat komposisi trafonya, terus hasil mencari CT-nya, terus cara menentukan 220-nya, itu nanti kita akan berbagi caranya seperti apa. Semoga informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat ya teman-teman ya Pak ya. Gitu. Pak D ini orangnya tuh low profile, sangat humble sekali. Beliau ini sudah melalang buana di bidang trafo itu udah lama Pak D ya? Udah lama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, hasilnya dijamin tidak akan gagal kalau mengikuti tutorial-tutorial yang disampaikan sama Pak D nanti. Oke, kita langsung eksekusi. Oh ya, ini kebetulan dari teman-teman ada yang punya keluhan, ada dua ya Pak ya. Iya. Yang mana teman-teman dari ini Mas Tarjo ya, Mas Tarjo dari Serpong Pak ya. Mas Tarjo dari Serpong, dia punya keluhan seperti ini, Mas. Saya mencoba bikin trafo, tapi nggak jadi-jadi, CT-nya tuh nggak dapat. Saya tanya kerannya dari mana gitu kan. Kalau kerannya saya beli Mas di online, katanya udah terpercaya. Memang mau bikin trafo berapa gitu kan, maksudnya mau menggunakan CT berapa. CT-nya yang diinginkan itu primer 15 atau 17 tadi ya? Iya. Sama CT yang utama 65. Dia pengen ini nggak Pak D? Pengen double nggak CT-nya? 65 sama 55 atau pengen satu doang kemarin waktu bicara? Pengen double ya, pengen double. Nanti kita coba
bongkar, terus kita evaluasi kesalahannya di mana. Makanya teman-teman jangan sampai skip ya, karena di sela-sela tutorial ini kita akan sampaikan ilmu-ilmu cara yang benar dalam merakit power ya, dalam merakit trafo teman-teman ya. Dan yang kedua mana tadi? Oh ini dia. Dan yang kedua ini adalah trafo pabrikan teman-teman. Keluhannya ini katanya 15 atau 10 Pak De? 10 ya. Tapi kemarin bilang itu 15 teman-teman. Kemarin bilangnya 15, tapi setelah dilihat Pak D itu katanya 10 ampere. Keluhannya adalah Mas Jawir ini untuk CT sekundernya cuma 40 volt. 40 volt ya, 40 volt. Bisa nggak Mas Jawir dinaikkan untuk menjadi 55 kalau nggak 65? Tentu saja bisa Pak De ya. Bisa banget ya, bisa banget. Apalagi kalau memang udah pabrikan, biasanya caranya juga udah bagus. Nanti kita akan bongkar juga, evaluasi juga. Jadi kita langsung praktek sekaligus tutorial teman-teman ya. Oke, kita langsung acak-acak, ikutin terus Jawir Audio System biar teman-teman juga paham. Langsung Pak De ya, langsung. Oke, kita obrak-abrik. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi. Mr. Jawir bongkar dulu untuk trafonya. Kita ambil emailnya ini biar nanti kita bisa evaluasi teman-teman ya. Kita ambil. Oke, kita tes teman-teman. Bener nggak dia 220 dapatnya? Enggak. Belum Ya, berapa tuh? Belum. Masih jauh ini. Ini sekitar 110-an. 110. Serius Pak? 100 sekitar 210. 10 ya. Berarti masih. Ya, ini sekitar 50 lilitan lagi baru nyampe. Oh, pantesan gagal teman-teman. Ini aja belum nyampe loh, masih nyala. Oke, langsung kita hajar Pak De ya. Iya. Kita hajar, kita benerkan ya. Jadi harusnya tuh berapa Pak De? Harusnya mati total. Harusnya lampu itu mati total, baru itu menunjukkan 220 volt teman-teman. Iya. Pak De akan menunjukkan volt yang benar itu seperti apa ya teman-teman ya. Nih contohnya seperti ini, hasil rakitan dari Pak D. Ya, ini asli Langsung mati tuh. Nah, dikocok-kocok begitu caranya teman-teman. Tuh, asli 220 mati itu teman. Itu menunjukkan apa Pak De? Menunjukkan 220. Berarti udah fix itu 220 ya. Kalau yang tadi belum tuh dari master
trafo nih, Pak D. Pak D siapa sih arahnya Pak D? Pak D Suraji ya. Pak D Suraji. Ya, teman-teman bisa tahu namanya ya. Nama besarnya adalah Pak D Suraji. Sekilas tadi kan Pak D ya, itu kan hasilnya itu belum menunjukkan 220 Pak D. Itu dampaknya apa kalau dilanjutkan Pak D? Ya dampaknya panas. Lagian setrumnya nggak full. Pasti kilometer turun. Nggak bakalan bisa naik kalau nggak pakai softar. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau mencoba untuk melilit kurang lebih tadi caranya seperti itu, dites dengan menggunakan bohlam ya. 100 watt Pak D ya? 15 watt. Loh, kecil Pak D, biasanya 100 watt. Enggak, kalau 15 watt itu nggak nyampe. Maksudnya walaupun mati nggak nyampe 220. Gitu. Iya. Jadi bisa menggunakan 15 watt teman-teman. Bisa. Caranya tadi seperti itu, pastikan untuk lampunya mati, setelah mati dikocok-kocok nanti akan kedip-kedip Pak D ya? Iya. Kedip-kedip, baru itu menunjukkan udah dapat untuk voltasenya 220 teman-teman. Seharian juga nggak bakalan panas kalau. Oh, ini masternya Asli nih 220. yang bersabda dia. Jadi dipastikan teman-teman seperti itu caranya untuk melilit primer ya. Untuk melilit primer, cuman tadi hanya sekedar evaluasi kesalahan dari trafo bikinan teman-teman tadi. Oke, kita langsung lanjutkan. Wah, ini masternya nih yang nyobek-nyobek ini teman-teman. Mister Jawir kewalahan udah tadi kedodoran. Oke teman-teman, jadi setelah kita evaluasi ya, jadi primernya itu dia menggunakan email 2,2 sama dengan sekundernya teman-teman. Jadi kemungkinan karena ini lubangnya kecil ya, dia tidak mampu lagi untuk melilit gitu ya Pak ya. Nggak mampu lagi untuk melilit karena lubangnya udah kekecilan, karena dia harus sekunder itu harus lebih besar daripada primer. Sedangkan primernya aja udah 2,2, sekundernya harus berapa? 4,4 berarti. Paling nggak 3,5 Pak ya Pak ya. Jadi kesulitan untuk mendapatkan CT-nya teman-teman. Jadi kita bongkar, terus kita ganti dengan email yang 1,5 untuk primernya. Nanti sekundernya bisa menggunakan ini lagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembongkarannya karena ini udah pasti gagal teman-teman. Jadi gagal, biar Pak diberesin nanti. Sementara biar Mas Jawir dulu turun tangan untuk mengobrak-abriknya.
Oke teman-teman, sebelum dilakukan pelilitan untuk email Premier ya, jadi karena ini kemarin udah sempet dipasang untuk pelapis kerennya, kita nggak perlu bongkar, cukup kita tambahin saja untuk memastikan untuk pelapisnya ini tuh nggak bolong atau tembus keren. Ininya apa sih, apa namanya, pengaruhnya apa sih kalau sampai tembus keren? Nah itu ya sama aja nggak jadi nanti teman-teman. Jadi pastikan ini terlilit secara rapi sehingga email itu nggak nempel sama keren, kelihatannya normal teman-teman. Tapi ini kan kalau kita perhatiin, ini kan mungkin ada yang kelupas, ini yang dikhawatirkan di situ. Kita udah capek-capek nanti taunya tembus keren, wah 2 kali 3 kali kerjaan. Bukan begitu Pak De? Iya. Oke, kita rapikan dulu, setelah itu baru kita lilitkan untuk email Premier atau email utama 220. Oke teman-teman, untuk pelilitan keren sudah dimulai ya. Jadi untuk pembungkusan dari keren itu sendiri sudah selesai. Lanjut kita penggulungan keren untuk email Premier 220 langsung sama ahlinya nih, Pak D yang turun tangan. Kurang lebih berapa ini Pak D, lilitan Pak D? Sekitar 250-an. 250-an. Untuk emailnya sendiri ukurannya berapa Pak D? 1,6. 1,6 ya. Jadi untuk primer itu menggunakan lebih kecil daripada sekundernya teman-teman. Kalau pakai gede, wah repot nanti urusannya. Kalau pakai yang gede itu akan kesusahan atau kesulitan menentukan primer sekundernya nanti teman-teman. Oke, kita ikutin terus sampai selesai. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui ya, trafo bikinan Pak D ini murni tembaga teman-teman. Jangan salah, boleh harga murah teman-teman, tapi dipastikan tembaga murni enggak. Kalau di pasaran-pasaran kan enteng-enteng tuh ya, mungkin untuk menghemat biaya untuk mendapatkan harga murah boleh mereka ya kan menggunakan bukan murni tembaga. Tapi kalau bikinan Pak D, wah dijamin teman-teman nggak bakal panas atau getar segala macam karena menggunakan trafo yang menggunakan email tembaga murni teman-teman. Bukan begitu Pak D? Iya. Jaminan ini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, bila berminat langsung hubungin kontak yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Pak D berani garansi kebakar gara-gara bermasalah, bawa kemari ya kan. Siap tuh, Pak D nya siap, karena dari Pak D sudah yakin 100% buatannya tuh nggak pernah gagal teman-teman. Kemarin yang Mr. Jawir pegang itu udah diambil sama pesanan teman-teman dari Roxy Pak D ya. Dari Roxy sama mana Pak D yang satu? Sama sawah besar. Sawah besar. Jadi hanya orang-orang yang tahu kualitas aja yang mesen ini teman-teman. Nah dari sini Mr. Jawir sampaikan bahwa kualitas dari buatan teman-teman kita itu sebenarnya bagus-bagus, cuman belum terekspos aja teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai ya untuk penggulungan primernya. Setelah ini kita akan lapisi dengan cairan apa namanya, cairan apa Pak D namanya? Sirlak ya.
Sirak ya. Suliat apa ini? Insulting lah. Iya. Tuh. Nih hasilnya teman-teman. Tuh, wah udah mantep banget tuh. Wah, keren pokoknya. Jos, langsung kita bungkus Pak De ya. Ini Pak D-nya luar biasa. Wah, sampai watu-watu. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang teman-teman. Kalau mau pesen trafo, terutama yang gede-gede ya di atas 20 watt, jangan yang meragukan teman-teman. Langsung aja ke kontak Pak D. Nomornya ada di kolom deskripsi ataupun lewat Mister Jawir pun bisa. Tapi kalau mau langsung ke Pak D langsung tanya-tanya. Bukan begitu Pak D? Iya. Siap. Melayani berapa trafo Pak D? Apanya? Berapa ampernya? Yang mana? Melayani berapa ampere? Maksudnya dari 5 sampai berapa ampere itu? Ya tergantung keinginan. Mau 30, mau 25, mau 20 ready. Wih, siap, mantap. Pokoknya hubungi langsung. Ini perakitan teman-teman ya. Jadi kita belum punya merek ya. Jadi kita langsung obrak-abrik, kita langsung pembuatan dan untuk hasilnya dijamin jos. Nah, makanya dari sini Mister Jawir itu semua powernya itu menggunakan trafonya Pak D ini. Karena Mister Jawir udah yakin 100% ini. Oke, ini teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan langsung ya nih. Itu sudah nyala loh teman-teman ya. Tidak goyang, tidak getar sama sekali. Nggak ada suara sama sekali teman-teman. Tuh. Jadi ini sukses namanya. Tapi kalau semua nggak sukses, dia getar atau ada suara-suara apa Pak D biasanya Pak D? Dengung. Dengung ya, dengung. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau udah itu udah sukses, baru kita lanjutkan untuk penggulungan sekundernya. Alhamdulillah untuk lilitan primernya sudah jadi ya Pak D ya. Udah. Sangat besar sekali teman-teman. Jadi tangannya Pak D sampai cantengan gitu ya. Cantengan ya. Oke. Jadi gini teman-teman, cara untuk menentukan dia sudah mencapai 220 itu tadi yang seperti dari awal, yaitu sampai lampu bohlamnya itu mati teman-teman. Lampu bohlamnya mati itu nanti mungkin kita bisa tunjukkan ya. Itu nanti ada lampu. Itu menggunakan berapa watt Pak D? 15 watt. 15 watt Pak D. Alasannya kenapa Pak D? Enggak pakai yang 100 watt itu? Ya kalau pakai 100 watt itu kalau 220 masih nyala. Masih kurang akurat. Oh gitu ya. Jadi menggunakan yang paling kecil sehingga bila mana ada yang arus yang masuk walaupun sedikit terdeteksi gitu Pak D ya? Iya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi menggunakan yang 15 watt untuk lampunya. Oke, kita coba tes Pak D ya. Kita tes dia udah mencapai atau belum. Biar teman-teman lihat Pak D praktekin. Oke. Mungkin jalur perkabelannya dari mana ke mana Pak D? Ini. Oke, ini jalur primernya Pak D ya? Iya. Ini jalur primernya bisa bolak-balik karena dia kan tegangan bolak-balik. Langsung sambungin ke colokan teman-teman, colokan ya, langsung dites nyala nggak lampunya. Oh itu bukan, itu cabut dulu berarti biar gelap. Oh salah sambung. Nah, Mati teman-teman ya, itu mati ya. kalau dikocok, Nah gimana Pak D mekanismenya Pak D? kalau dikocok dia akan Ngedip lah ya. ngedip. Itu tandanya udah 220. Ya gitu tuh. Jadi ada arus yang mengalir sedikit, itu tandanya sudah mencapai 220 Pak D ya. Kalau dicolokin doang ya pasti mati Pak D ya. Mati, nggak bakalan hidup. Nggak bakal hidup. Nah Mati total. itu adalah teknik teman-teman. Sebenarnya itu rahasia, tapi Pak D kasih informasi ke teman-teman biar hasilnya maksimal. Bukan begitu Pak D? Iya. Pak D itu orang baik ya. Kita doakan semoga panjang umur ya Pak D ya. Amin. Amin. Oke, setelah ini gimana Pak D? Ya, ngelilit sekunder. Akan melakukan pelilitan sekunder ya kan, yang menggunakan emailnya berapa Pak D? 2,2. 2,2. Alasannya kenapa Pak D? Ya karena untuk ampere gede butuh kabel gede. Jadi
sekedar informasi teman-teman, kalau yang primer itu kemarin menggunakan 1,6 Pak De ya? Berapa Pak De? Iya, 1,6. Jadi kalau untuk sekundernya itu adalah lebih besar daripada email primernya teman-teman. Gitu. Jangan salah, nanti primernya gede, sekundernya kecil, nggak akan ketemu nanti. Sama halnya kemarin kejadian itu kesalahannya di situ juga. Jadi email primernya itu terlalu besar teman-teman. Jadi nggak akan ketemu, susah ketemunya lah gitu. Nah, demikian juga kaitannya sama hasil primernya, dia itu harus menunjukkan 220. Kalau dia kurang, untuk sekundernya juga nanti akan ngaco teman-teman. Jadi dipastikan pertamanya primernya dulu harus benar-benar mencapai 220, baru bisa melanjutkan untuk penggulungan sekundernya teman-teman. Begitu Pak De ya? Iya. Nah, sebelum kita melakukan pelilitan teman-teman, untuk menentukan jumlah berapa lilitan yang akan dibuat untuk menggunakan sekundernya, itu kita tes dulu. Kita lilitkan 1 atau 2 kita pakai. Nah, dari 1 atau 2 lilitan ini nanti akan diukur satu lilitan dapatnya berapa volt gitu teman-teman. Jadi kalau dari contohnya nanti ketemu 1 volt, berarti kalau memang mau menggunakan 65 volt CT, berarti tinggal dikaliin aja, berarti kurang lebih sekitar 65 gitu Pak De ya. Iya, Nah betul. gitu teman-teman. Nah, kita akan praktekkan gimana cara menentukan berapa jumlah lilitannya. Pertama, kita lilitkan emailnya dulu, 1 atau 2. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya boleh 2. Untuk mempermudah kita menggunakan 2. Begitu 2 dikasih induksi dari trafo primer, nanti ketemunya berapa volt, baru kita nanti bisa jumlahkan total lilitannya. Oke Pak, langsung Pak Di tes. Jadi ini udah tersambung teman-teman ya. Untuk ini udah tersambung ke arus PLN. Nah, lilitannya ini nanti kita akan ukur di ujung ke ujung teman-teman ya, di ujung ke ujung, dan voltnya menunjukkan angka 2 teman-teman. Ini menggunakan dua lilitan, dan di voltnya menunjukkan angka 2 volt. Berarti kurang lebih kalau kita mau menentukan 65 CT, berarti kita butuh 65 lilitan itu teman-teman. Gitu. Oke, kita akan langsung praktekkan, dan nanti pas di ujung lilitannya nanti kita akan tentukan kita akan menaruhnya di mana. Di sinikah, ketemunya di sinikah gitu. Tergantung selera teman-teman nanti di mana. Pak D ini luar biasa, ini badannya gede loh. Serius ini. Cuman di kamera kelihatannya kecil ya. Nah, ini saya mau tanya Pak D nih. Ini bangkunya dapat dari mana Pak D? Saya nyari di Carrefour nggak ada ini. Tanpa adanya ini nggak jadi teman-teman. Jadi ini perlu. Nah, ini inovasi dari Pak D nih. Bentuknya tuh seperti ini buat naruh trafo. Jadi nanti lilitannya tuh masuk di sela-sela ini gitu teman-teman. Oke, siap, lanjutkan. Oke teman-teman, ini kita menentukan 11 voltnya dulu sebelum kita ke 65. Nah, kenapa harus 11 Pak D? Ya karena dihitung aja. Saya bikin 11. Dihitung 11 kali 6 berapa? 11 kali 6, 66. Ya tinggal dikurangin 1 lilit. Jadi 65. Oh gitu teman-teman. Jadi pertama tentukan dulu untuk 11 voltnya dulu, baru nanti tinggal perkaliannya gitu Pak ya. Tadi kan sudah diketahui ya, untuk jumlah 1 lilitan itu adalah 1 volt. Jadi kalau untuk menarik 65 CT itu butuh sekitar 60 lilitan teman-teman. Betul Pak De ya? Iya. 65 lilitan. Tapi cara melilitnya itu nggak seperti gulung primer teman-teman. Jadi ditentukan dulu ini 11 lilitan
ini kurang lebih kan 11 volt, harus mencapai 11 volt ya Pak pada dia. Iya, untuk mencapai 55. 55. Jadi kalau memang di sini dalam 11 lilitan ini kok sudah bener 11 volt, baru kita lanjutkan 5 kali lagi. 1 2 3 4 5 gitu teman-teman. Jadi kalau sudah 5 lilitan kan udah ketahuan 5 putaran. 5 putaran tuh ya. 5 putaran berarti udah jatuhnya berapa volt tuh Pak De? 55. 55. Nah, begitu sudah selesai 55 itu nanti akan dilukai teman-teman. Dilukai itu kan tadi udah ketemu 55-nya. Nah, nanti untuk mendapatkan 65 itu dilukai Pak De ya? Iya. Dilukai terus ditambahin lagi gitu atau Dibunuh gimana? lagi 11 lilit lagi. 11 lilit lagi. Oke lah. Pokoknya nanti kita ikutin aja teman-teman ya. Sejujurnya ini Mr. Jawir juga agak pusing. Makanya kita harus mengikuti, jangan sampai di skip biar teman-teman dapat ilmunya juga ya teman-teman ya. Oke Pak De, kita langsung lanjutkan ya biar teman-teman paham ya. Jadi sampai sejauh ini teman-teman udah paham ya. Bila mana teman-teman ada yang dipertanyakan bisa lewat komen, nanti bisa dijawab sama Mr. Jawir. Kalau Mr. Jawir juga udah paham nanti dijelaskan sama Pak Din ya. Jadi teman-teman untuk pelilitannya sendiri perlu diperhatikan ya. Untuk arah lilitannya itu searah ya teman-teman ya. Jangan sampai simpang siur berbalik-berbalik. Itu karena pasti gagal teman-teman. Pasti gagal. Begitu Pak ya? Iya. Jadi diperhatikan untuk arah lilitannya. Kalau mengarah ke kiri ya ke kiri semua, kalau ke kanan semua gitu teman-teman. Ya searah jam. Searah jam. Itu kelihatannya enteng ya kalau dipegang Pak De itu. Padahal tuh teman-teman care-nya aja berapa kilo tuh? 15 kilo kalau salah. 15 kilo itu teman-teman. Care-nya aja ya, care besinya ya. Oke teman-teman, untuk CT gulungan yang 65 sudah selesai. Jadi karena dia per satu lingkaran tadi 11 volt, jadi ini butuh 5 kali, itu 2 3 ini 11 kali semua, itu udah dapat 65. Tapi ini belum selesai teman-teman. Kita buktikan ya, ini adalah rumus dari Pak D ya. Tata caranya kita buktikan apakah benar begitu sampai situ tuh ukurannya sudah pas. Kita langsung buktikan teman-teman. Colok ya. Oke, akurat teman-teman ya. 5455 karena ini voltasenya lagi turun. Ya, lagi turun ya. Ini cuman 214. Jadi kurang lebih ini sama teman-teman, 55 buat sekundernya nanti. Jadi perhitungan dari Pak D ini akurat teman-teman, jadi bisa diikuti caranya seperti itu. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan nanti kabelnya jatuhnya di sini semua teman-teman. Kalau nggak begitu nanti dapatnya di sini satu, di sana ujung satu gitu kan, itu nggak akan rapi. Kalau ini bisa dibikin rapi, tujuannya tuh di situ. Kan begitu Ade? Iya. Oke teman-teman, jadi untuk CT55 nya sudah tercapai ya teman-teman ya. Ini kuning, itu dengan warna kuning ini adalah untuk CT55. CT nya di tengah ya teman-teman ya, hitam. Dan ini untuk yang 65 kan sudah ada nih yang sebelah untuk 65. Nanti kita tinggal tambahin lagi yang dari 55 ini, kita lanjutin lagi 11 kali lagi Pak ya, 11 kali lilitan untuk dapatkan 65. Kita akan taruh di sebelah sini, jadi CT 5555 65 65 gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Coba dicek Pak dapatnya biar teman-teman tahu, minimalnya sama teman-teman. Jadi untuk CT itu yang penting sama. Karena ini kan listriknya nggak stabil, nggak 220 volt, paling tidak
mendekati pengecekan untuk CT65 teman-teman ya. Oke, udah tempelin satu Pak ya. Sip. 65. Oke, yang satunya Pak. Oke. 64 mungkin turun lagi Pak yang sebelah sini. Listriknya naik turun teman-teman. Jadi tuh 64 ya. Kanan kiri udah 64. Jadi jangan berpatokan sama ini, tapi berpatokannya sama itu tuh. Jadi listriknya lagi naik turun. Yang penting imbang teman-teman. Kalau memang dia 64, satunya harus 64. Kalau pas lagi naik dia 65, sampingnya juga harus 65. Begitu Pak ya? Iya. Nah, nih hasilnya sudah maksimal teman-teman ya. Ini sudah dikabelin semua, tinggal nanti dirapikan. Setelah itu kita bungkus menggunakan apa namanya itu Pak Mika. Mika ya, Mika. Habis itu kalau nanti butuh ya kita cor teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk trafo yang dibongkar Pak D kemarin sudah jadi teman-teman. Ini jadinya 30 ampere dengan menggunakan email murni tembaga asli teman-teman. Jadi dijamin anti getar, anti nguing, dan kualitasnya sangat buadak ya teman-teman. Ini salah satu ini ya hasil dari Pak D ya, dan termasuk rakitan-rakitan yang lain pun kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau pesen sama Pak D dijamin Pak D garansi nggak akan namanya mengalami kendala, apalagi buat voltase tinggi. Itu penggarapannya Pak D itu sangat teliti teman-teman, sangat rapi ya. Ini tinggal dikasih dicoresin aja nanti, tapi yang pasti teman-teman sudah tahu kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Bila mana teman-teman itu memesan ya untuk dibantu untuk merakit perakitannya, bisa lihat nanti di kolom deskripsi. Ya lah, ribet banget ini ngomong. Untuk nomornya nanti ada di situ. Bila mana teman-teman berminat untuk dirakitkan, tinggal calling aja terkait sama spesifikasi yang dibutuhkan teman-teman. Oke, coba nanti kita akan timbang teman-teman ya. Oh ya, di sini sudah tertera ya. Di sini sudah dibikin 15 CT, 55 sama 65 teman-teman. Ininya 220 VAC, 50 HZ. Mantap kan teman-teman? Luar biasa nih. Ini trafo atau dodol Pak D? Dodol Pak D ya. Oke Pak D, coba pengen tahu berapa sih beratnya nih. Aduh, gila, 19 kilo Pak D. Edan 19 kilo, 30 ampere teman-teman. Luar biasa, murni. Oke teman-teman, demikian tadi adalah tutorial bagaimana caranya membuat trafo atau memperbaiki trafo dari nol ya. Semoga informasi yang Mr. Jawer sampaikan bermanfaat buat teman-teman, sama halnya Pak D yang berbagi ilmu. Semoga kita doakan panjang umur teman-teman. Oke, ikutin terus Mr. Jawer. Tolong dibantu like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Demikian informasi dari Mr. Jawer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D.